أبي بكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. اللهم صل الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Sampai kepada kibir, al-kibir. Iya. Jadi kita masih berada di ta'rif, di definisi tentang taharah. Masih berada di definisi tentang bersuci secara lughah. Secara lughah. Kemarin an-nadhafah wal khulus sampai kepada wal ma'nawiyah. Sampai kepada wal ma'nawiyah, bersuci sesuatu yang tidak nampak, membersihkan sesuatu yang enggak kelihatan, namanya ma'nawiyah. Harus dibersihin, harus disuciin, karena itu kotoran. Tapi sifatnya enggak nampak, sifatnya enggak kelihatan. Membersihkan sesuatu yang ma'nawi. Kataharati anil amradil qalbiyah, seperti membersihkan, menghilangkan daripada amrad, penyakit-penyakit yang ada di hati. Kemarin kita sudah bahas kal ujbi, penyakit namanya ujub, bangga dengan prestasi dirinya, kagum dengan diri sendiri, jatuh hati pada dirinya sendiri, melihat sesuatu lebih yang dimilikinya. Ana, saya. Sampai ujung-ujungnya Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Naudzubillah. Oh, kalau bukan saya, kalau bukan karena saya, itu saya. Nah, selalu mengatakan saya dan saya, melihat dirinya spesial. Itu penyakit hati, namanya ujub. Kalau kibir sombong, kalau kibir sombong. Penyakit sombong dengan pangkat, sombong dengan kekayaan, sombong dengan kepandaian, sombong dengan kekuatan, sombong dengan anak-anak yang dimiliki, yang berprestasi. Apa sih Pak yang mau dibanggakan? Sekali lagi, tolak ukur kesuksesan yang sebenarnya adalah apa? Kesuksesan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Itu kesuksesan, Pak. Ingat di otak kita, rekam. Siapa sih sukses? Ustaz, bukankah sukses orang yang berduit? Bukankah orang sukses yang bisa membeli? Bukankah orang sukses kemudian dia punya rumah besar? Bukankah orang sukses yang punya jabatan tinggi? Itu sukses semu akan hilang pada waktunya, akan pergi pada saatnya. Puncak karir, kalau sudah di puncak dia akan turun, udah nggak dihormati lagi.
yang dulu dielulukan, yang dulu dihormati. Iya, punya jabatan hilang, hormat hilang. Kira-kira gitu enggak? Orang kaya nggak dihormati waktu kaya. Kayanya hilang, satu-satu pergi. Saya ngeliat beberapa orang gitu Pak, waktu kaya temennya banyak. Temennya saudaranya datang. Jatuh hari ini, atu-atu pergi, pelan-pelan. Nggak ada yang nemenin. Yang dulu disamper, sekarang boro-boro nyamper. Minta ditumpang juga. Nggak bisa Ji, jalan luar Ji. Gua ikut apa? Udah penuh Ji. Udah penuh, nggak bisa, nggak sempet. Itu Pak dunia Pak. Bukan sukses, bukan itu. Sehingga dikatakan oleh Al-Quran, faman zuhziha. Faman belum ada situ. Di kita belum ada. Jadi dikatakan Allah, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ali Imran 185. Ali Imran 185. Tar, sukses di sana. Siapa orang sukses? Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, didekatkan dengan surga, faqad faz. Itulah orang yang sukses kata Allah. Orang yang beruntung, orang yang berhasil. Dunia mah lewat. Kita sering memandang orang itu cuma dari mata. Waduh, memandang kecil gara-gara mata. 3 orang yang disebutkan bisa bicara saat bayi: Nabi Isa, kemudian seseorang yang di zaman Juraij, yang ketiga seseorang bayi yang sedang menyusu kepada ibunya. Pak, ada seorang bayi yang lagi nyusu kepada ibunya, digendong sama emaknya, melihat ada orang kaya di atas kudanya dengan gagahnya. Ibunya melihat, ibunya mengatakan, ya Allah, jadikan anakku seperti orang itu. Karena ibunya melihat apa? Melihat dengan matanya. Wah, gagah nih orang kaya nih, sukses nih, mantep nih, keren. Allahumma ja'al ibni mithlaha. Ya Allah, Allahumma ja'alni ibni mithlahu. Ya Allah, jadikan anakku seperti dia. Tiba-tiba sang bayi yang masih menetek melepaskan dirinya dari tetian emaknya, mengatakan, Allahumma la taj'alni mithlahu. Allahumma la taj'alni mithlahu. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Itu yang disebutkan dalam hadis, seorang bayi bisa bicara. Jangan jadikan aku seperti dia. Sudah. Jalan lagi ibu dengan anaknya. Tiba-tiba melihat seorang perempuan dipukulin. Dikatakan ini perempuan berzina, ini perempuan tukang zina, perempuan pelacur ini. Ibu mengatakan, Allahumma la tajal ibni mithlaha. Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Tiba-tiba anak itu melepaskan susuannya, mengatakan, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikan aku seperti dia. Dua sudut pandang yang berbeda. Yang satu memandang dengan mata, sangat yang bayi dengan ainul basirah. Maka dikatakan innama la ta'mal qulub, innama la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Kamu itu bukan buta, matamu enggak buta, tapi yang buta mata hatimu. Mata bisa melihat, tapi seringkali mata yang melihat, mata salah melihat.
Tapi kalau sudah melihat dengan ini, luar biasa. Anak bayi yang masih bersih, itulah yang pandangan benar. Lalu ditanya, kenapa antara ibu dan anak tidak sama? Karena dua sudut pandang yang berbeda. Ibu melihat dengan matanya, anak melihat dengan mata hatinya. Lalu ditanya oleh ulama, kenapa kok anak tidak mau seperti yang itu? Ternyata setelah dilihat, ini seorang kaya yang jabbar, sombong, jahat, angkuh, sifatnya buruk, temperamen, kalau sudah pengen diambil, dia akan ambil. Makanya anak mengatakan, jangan jadikan aku seperti dia ya Allah. Jangan jadi apa? Bukan nggak boleh jadi orang kaya, bukan nggak boleh jadi orang, silakan jadi orang kaya. Banyak sahabat Nabi kaya, boleh. Simbol kekayaan di atas kudanya yang mewah. Tapi yang tidak boleh kesombongannya, sifat angkuhnya. Jangan aku jadikan seperti dia, apa? Orang-orang yang sombong, bukan orang kayanya. Orang kaya boleh. Abdurrahman bin Auf kaya, sahabat Abu Bakar kaya, sahabat Abu Umar kaya, sahabat Utsman kaya, kaya semua. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Walaupun dihabiskan kekayaannya untuk berjuang bersama Nabi Muhammad SAW, itu para sahabat kaya, tapi bukan untuk memperkaya diri, kaya untuk perjuangan, itu yang bagus. Tapi kalau kaya buat sendiri, buat apa? Pak, kalau kaya buat sendiri, emang buat apa? Berapa sih Bapak makannya? Berapa sih buat jajannya? Berapa sih yang dibawa? Kan gak ada yang dibawa. Makan sepiring, 2 piring selesai. Apalagi kita yang udah tua, paling makan sepiring udah. Ini udah nggak boleh, itu udah nggak boleh. Yang enak-enak udah nggak boleh. Beli bisa beli, tapi udah nggak boleh. Apa yang mau disombongin? Sakit udah banyak, keluhan udah banyak. Apa yang mau disombongin? Fisik udah reot. Seiring dengan umur, seperti itu juga kan kita. Banyak penyakit, banyak apa, banyak keluhan. Maka kata tua itu sudah masalah. Tua itu sudah masalah. Penyakit masalah yang berbeda. Masalah ditambah dengan masalah, makin berat kita nih. Tua aja udah masalah, jalan susah. Ya tua udah. Fisik melemah, namanya tua. Ditambah lagi dengan penyakit. Berarti apa? Masalah ditambah masalah. Makanya kita berat. Enak banget ya, muda masih gagah. Muda, jangan dibandingkan dengan muda. Jelas ya. Kenapa itu anak nggak mau jadikan seperti yang perempuan yang dipukuli? Ternyata subhanallah itu perempuan salehah. Ketika dipukul mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Seorang perempuan yang salehah yang dituduh berzina oleh orang-orang. Orang baik dituduh berbuat tidak baik. Dalam keadaan dicoba, dia menyerahkan urusannya. Hasbunallah, cukup engkau ya Allah sebagai penolong dan pembantuku ya Allah. Bukan kita ingin dijadikan hamba yang dicoba, enggak. Bukan kita ingin jadi orang yang kemudian penuh dengan cobaan, enggak. Tapi itulah yang diambil sifat positifnya. Manusia tidak lepas dari cobaan, dan yang terpenting bagaimana mensikapi cobaan yang datang kepada kita. Dan orang tersebut saat dicoba dia bersabar, itulah orang hebat. Maka dia mengatakan, ya Allah jadikan aku seperti dia, orang yang hebat, yang bila mana dicoba pandai bersabar, bila mana diberikan nikmat pandai bersyukur. Jadi yang kedua, wal kibir, sombong. Sombong. Wal hasad. Hasad apa hasad? Iri, dengki, hasud. Penyakit hati itu.
Jangan dibiarin iri dengan jabatan yang diberikan perusahaan kepada teman, iri dengan kekayaan yang suksesnya teman, saudara yang kaya, saudara yang lagi bagus nasibnya. Nggak usah iri, apa iri. Tapi ya kan kalau dagangnya sama-sama dagang, yang satu maju, iri dengan teman yang maju. Teman satu kantor masuk bareng, apa bareng tiba-tiba melesat karirnya cepat, iri dengan teman yang sedang melesat karirnya. Nahnu qasamna, kata Allah, nahnu qasamna, kami yang atur, kami yang bagi Allah, yang atur Allah. Ya udah jalan aja. Kalau kita hari ini usaha kita masih begini, ya sudah, jalani aja, syukur. Kalau prestasi kita di pekerjaan masih seperti ini, jalani aja. Yang penting bekerja, jujur, kerjakan apa yang harus dikerjakan, jangan dikerjakan apa yang harus ditinggalkan. Udah jalan, biarkan Allah yang menilai, biarkan Rasulnya yang melihat, biarnya orang-orang mukmin yang akan menilai. Biarin, sudah jalan. Jangan bekerja ingin dilihat orang, jangan bekerja kemudian ingin dapat pujian orang. Semuanya hilang akan pada saatnya. Udah jalan aja kerja. Karena ada orang tipe-tipe orang bekerja kalau dilihat, kalau nggak dilihat nggak kerja. Jujur kalau dilihat, kalau nggak ketahuan nggak jujur. Jangan, sudah, jangan iri, jangan dengki. Kenapa? Sifat dengki akan menghabiskan kebaikan kita. Seperti kayu bakar dihabiskan oleh api. Sebanyak apapun kayu bakar, kalau kena api, habis. Sebanyak apapun Bang Haji, kebaikan amal soleh akan habis kalau kita punya sobat iri. Jadi sifat iri itu menghabiskan kebaikan amal soleh. Sholat, ngaji, haji, umroh, semuanya tuh akan habis. Jangan-jangan nanti sampai di akhirat kita kira banyak amal, saat berjumpa dengan Allah nggak punya amal, ternyata amal kita habis dibakar sama sifat iri. Jadi sifat iri penyakit kronis yang menjalar, yang akan mematikan, yang akan menghabiskan semua kebaikan kita. Sebanyak apapun kebaikan akan habis dimakan oleh sifat iri. Makanya di sini katakan obatin, sembuhin, toharoin, sucikan. Itu sifat kotor. Jangan punya sifat iri. Tetangga beli-beli gedek, tetangga ngebangun kesel. Ada kan? Tetangga lagi motor datang baru, beli motor lagi dia. Lah ngapa sih? Lah dia yang beli dia, duit dia. Biarin aja. Ada nggak yang punya gitu sifat? Ada nggak orang gedek teman sukses? Ada orang iri teman ngebangun? Ada? Manusia pasti ada. Makanya agama muncul, agama datang mengatur. Boleh, nggak boleh, iya, jangan, kerjain, tinggalin. Diatur sama agama, nggak liar, nggak dibiarkan liar, kita nggak diatur. Nih, ini sifat iri nih, awas hati-hati. Semua orang punya potensi, punya. Mau ustadz, mau apa, sama ustadz juga sama, banyak. Contoh ustadz, sama-sama ustadz, macam ustadz nih. Yang satu ustadz disayang sama masyarakat, yang satu apa-apa ustadz ini ustadz. Gue kan ustadz juga ustadz. Ngapa sih gue nggak diundang? Ngapa sih gue nggak disuruh? Apa-apa masyarakat, Haizat, lah dia lagi. Gue juga ustadz. Tuh. Makanya saya punya guru. Habib Ahmad mengatakan, musuhnya tukang cendol, ya tukang cendol. Musuhnya tukang cendol, tukang cendol. Musuhnya ustadz. Ya. Musuhnya tukang dagang. Orang dagang rame, dia di mana sih? Kemana itu baginya itu penglarisnya? Gunung Kawi ya? Gunung Kawi. Ono ya? Gunung Kidul ya? Enggak. Ono Gunung Sahari. Iya. Iya, ke kota dia. Iya. Ajib, ini ajib nih. Sudah semuanya negatif semua.
orang ramai, apa ini? Ternyata di balik ramainya sedekah. Rajin sedekah, Masya Allah. Sedekah menarik rezeki dengan bersedekah. Kadang-kadang ada orang sedekah tapi kita nggak ada sedekah. Masjid membeli, kok harganya beda? Dia nggak ngomong, semen buat masjid berapa? Oh, saya beli nih. Saya ditawarkan harga, Ustadz, semen 3 roda 65 kemarin. Terus saya ke TB 55. Bu Haji, berapa semen? Siapa Ustadz? Buat panti lagi bangun. 60 Ustadz. Subhanallah. 30 Ustadz kirim Bu Haji. Dikirim sama dia 50 plus 5 sak 55. Ajib. Itu orang Islam, Pak. Pasti dia sedekahnya orang Islam. Harga sudah diturunin, bersedekah di balik itu, plus tambahin lagi sedekah lagi. Orang pintar itu akan insya Allah sukses. Ya kan? Orang pintar itu. Jadi saya kalau beli apa, saya tanya dulu, ini berapa? Bu Haji murah banget. Bu Haji kirim, Bu Haji. Doain ya. Saya lagi bangun kelas anak-anak 400 meter. Ya. Ustaz butuh apa? Lihat aja ke sana. Ya. Jelas Pak? Hasad iri. Saya kan pernah cerita kepada Bapak dulu. Bagaimana jahatnya iblis, bagaimana jahatnya Fir'aun. Tapi dua-duanya di balik jahatnya mereka ada yang lebih jahat, orang iri. Orang dengki. Fir'aun jahat, iblis jahat, tapi ada yang mengalahkan kejahatan orang iri. Setiap malam mikirnya apa? Bukan mikirin dia, mikirin bagaimana biar orang hancur. Pagi siang malam mikirin orang. Gimana caranya ya? Gimana ini caranya? Penyakit apa itu? Penyakit hasud. Waria. Apa riya? Apa riya? Pamer. Cari like. Cari jempol. Cari apa lagi? Cari omongan orang. Cari pujian manusia. Tuh. Itu luar biasa. Ya. Itu semua akhlak yang buruk. Ujub, kibir, hasud, riya, dan banyak lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Innal abda, situ nggak ada di kitab lain. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yablughu, akan sampai hamba tersebut min su'il khuluqi, dari akhlak dia yang jahat, dari perangai yang dia buruk, akan menyampaikan akhlak buruknya kemana? Asfal. Apa asfal? Paling bawahnya daraki jahannam, diintip di keraknya neraka jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya semua sifat burukmu akan menyampaikan dirimu kepada neraka yang paling bawah nanti. Allah. Dalam kitab apa? Dalam kitab Ajalatus Sibaq. Sesungguhnya akhlak-akhlak yang buruk itu akan menyampaikan orang yang punya akhlak kemana? Ke neraka yang paling bawah. Naudzubillah. Saya bacakan lagi. Biar buat kita, buat ngaca buat kita. Su'ul khuluq, baca. Su'ul khuluq yufsidul asala kama yufsidu al-khallu al-asal. Su'ul khuluq yufsidul amala kama yufsidu al-khallu wal-asala. Lagi. Su'ul khuluq,
su'ul khuluq yufsidul amal, yufsidul amal kama yufsidu al khal al asal. Akhlak yang buruk, akhlak yang buruk tadi tuh, sombong, ujub, kibir, ya semua akan merusak semua amalmu. Amal kita bisa rusak kalau kita punya akhlak jelek. Kata Nabi, sebagaimana cuka yang merusak madu. Madu bagus apa jelek? Madu bagus, sehat, apa bisa rusak kalau bercampur dengan cuka. Amalmu akan rusak kalau bercampur dengan sifat-sifat buruk yang ada pada dirimu. Allah, ya. Penutup daripada akhlak ini, bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Yahya bin Mu'ad, su'ul khuluq sayyi'atun, su'ul khuluq sayyi'atun la tanfa'u ma'aha kasratul hasanat wa husnul khuluq hasanatun la tadurru ma'aha kasratus sayyi'at. Apa kata Al-Imam Yahya bin Mu'ad? Perangai yang jahat, akhlak yang jelek adalah kejelekan. Akhlak yang jelek adalah satu kejelekan. Akhlakmu yang buruk adalah satu kejelekan. La tanfa, tidak akan manfaat, ma'aha, bersama akhlak yang jelek. Kasratul hasan, sebanyak apapun kebaikanmu tidak akan ada gunanya kalau akhlakmu jelek. Akhlakmu yang buruk adalah satu kejahatan. Tidak manfaat bersama akhlak yang jelek sebanyak apapun kebaikanmu. Allah, ya. Makanya kita dulu disuguhkan ada tayangan, bisa tontonan jadi tuntunan. Kadang-kadang kita bisa mengambil sesuatu tontonan jadi ibrah, pelajaran kita. Ingat Bapak, bagaimana rajin sholat, haji berkali, Haji Muhyiddin, ya kan? Hajinya berkali-kali, sholatnya ke masjid, suka sodako, kalau kurban sapinya gede, tuh. Tapi apa? Akhlaknya apa di situ lihatnya? Di situ apa kita lihat akhlaknya? Sombong, suka menghina orang, angkuh, kalau udah berbuat pengen di alam, gua itu, gua ingin dipuji. Tadi itu kata Al-Imam Yahya bin Mu'ad, sifat burukmu tidak akan manfaat. Dengan sifat buruk tadi apa? Sebanyak apapun kebaikan habis. Allah. Jadi di sini katakan, ayo taharah. Apa taharah? Bersihin. Astaghfirullah. Ayo semuanya. Astaghfirullah. Astaghfirullahal azim min qawli wa fi'li wa nadhari wa sam'i wa niyati. Astaghfirullah min qawli wa fi'li wa nadhari wa sam'i wa niyati. Astaghfirullah min qawli wa fi'li wa nadhari wa sam'i wa niyati. Ya Allah, maafin saya ya Allah, ucapan saya, perbuatan saya, penglihatan saya, pendengaran saya, niat saya. Seringkali semuanya lihat
yang salah, dengar yang salah, berbuat yang salah, mengucap yang salah, termasuk kadang-kadang hati yang sering salah. Gitu ya. Jadi astaghfirullah min qauli wa fi'li wa nadhari wa sam'i wa niyati. 5 minta. Astaghfirullah min qauli wa fi'li wa nadhari wa sam'i wa niyati. Astaghfirullah min qauli wa fi'li wa nadhari wa sam'i wa niyati. Jelas? Ada yang mau tanya sebelum lanjut? Kalau jelas lanjut. Lanjut ya. Wa syar'an, baca. Wa syar'an raf'u hadasin au izalatu najisin au ma fi makna huma au ala suratihima wa hadza ta'rifu al-imami an-Nawawi. Nah, ini takrifnya, definisi al-Imam Nawawi. Beliau mendefinisikan taharah seperti ini. Apa itu? Raf'u hadasin. Taharah itu apa? Raf'u hadasin, mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Atau izalatu najisin, menghilangkan najis. Orang yang menghilangkan najis berarti orang sedang taharah. Orang yang sedang mengangkat hadas berarti dia lagi taharah. Atau ma fi ma'nahuma, atau yang punya arti semisalnya, atau yang punya arti yang semisalnya. Nanti akan dijelasin maknanya. Sekarang kita mengartikan dulu kata-katanya. Au ma fi ma'nahuma, atau yang punya arti semisalnya. Semisal dari kedua tadi itu, rafu hadas au izalatun najis. Au ala surati ma, atau punya gambaran yang seperti keduanya. Atau yang punya gambaran yang seperti keduanya. Jadi apa itu taharah menurut Imam Nawawi? Mengangkat hadas atau menghilangkan najis, atau yang punya arti sama seperti keduanya, atau yang punya gambaran sama seperti keduanya. Ini belum jelas, nanti akan jelas di bawahnya. Ayo. Raf'u hadas. Apa raf'u hadas? Apa raf'u hadas? Mengangkat hadas. Kal wudu'i, seperti berwudu. Orang berwudu itu dari punya hadas, sehingga hadasnya terangkat ketika berwudu. Sehingga apa niatnya wudu? Nawaitul wudu'a li raf'i hadas. Saya niat berwudu untuk mengangkat hadas. Itulah orang yang berwudu, orang sedang ngapain? Taharah. Orang yang berwudu itu orang yang sedang taharah. Lewat apa? Lewat mengangkat hadasnya. Bapak nggak punya wudu, bapak nggak bisa sholat karena bapak masih punya hadas. Angkat dulu hadasnya. Bapak nggak bisa pegang Quran karena bapak punya hadas. Angkat dulu hadasnya. Caranya Ustaz, wudu. Karena wudu itu adalah taharah. Dengan wudu hadasmu terangkat. Kalau sudah hadas terangkat, boleh sholat. Kalau sudah hadas terangkat, boleh pegang Quran, boleh bawa Quran.
Karena jangan pegang Quran kalau masih nggak punya wudu. Ya, dosa tuh. Jangan buka-buka Quran yang di HP kalau nggak punya wudu. Sama Quran. Walaupun HP bentuknya. Tidak berdosa kalau tidak dibuka saat tidak punya wudu, tapi kalau sengaja buka untuk baca Quran, kan HP Ustaz. Iya, memang HP, tapi kan ada aplikasi Qur'annya. Ketika Bapak buka, bahkan Bapak sedang buka Al-Quran, untuk bukan pegang Qur'annya, Quran yang ada di Quran yang ada di HP. Haram pegang Quran tanpa punya wudu. Orang yang belum punya wudu berarti punya hadas. Raf'u, angkat dulu hadasnya dengan cara berwudu. Baru yang nggak boleh jadi boleh setelah punya wudu. Sholat yang nggak boleh jadi boleh. Pegang Quran yang nggak boleh jadi boleh kalau sudah hadasnya terangkat. Jelas. Itulah yang disebut dengan toharoh. Apa toharoh? Satu, mengangkat hadas. Dua, wal ghusli, mandi. Mandi. Orang kalau habis hubungan suami istri, maka dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan junub. Perlu direkam di sini. Kalau belum bersih-bersih, nggak harus mandi dulu. Belum cebok, belum apa-apa, makruh minum dalam keadaan belum apa-apa. Habis hubungan suami istri, kemudian langsung minum, makruh. Gimana? Bersihin dulu. Makruh langsung tidur. Dalam keadaan belepotan gitu, makruh. Bersihin dulu, jangan jorok. Cebok, cebok. Kalau udah bersih, silahkan tidur. Bahasa kita kan cebok, paham ya? Kalau bilang toharo kadang apa sih toharo? Cebok dah. Kalau bilang cebok, oh iya paham saya mah kalau cebok. Iya, jelas ini, jelas. Orang yang punya dalam keadaan junub berarti dia punya hadas. Hadas apa? Hadas besar. Lebih hebat lagi, nggak boleh sholat, nggak boleh baca Quran aja nggak boleh. Apalagi pegang Quran, baca nggak boleh. Baca itu kan nggak, orang hafal baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah lak. Ini baca, saya nggak pegang Quran. Nggak boleh kalau lagi junub. Baca Quran 3 itu boleh dengan niat. Dalam keadaan junub boleh baca Quran. Dalam keadaan haid boleh baca Quran kalau niatnya 3. Satu namanya istishfa. Namanya istishfa. Apa namanya? Istishfa. Untuk berobat. Untuk berobat. Dia lagi haid. Tiba-tiba penyakitnya kambuh. Dia biasanya kalau baca Fatihah 7 kali dia enakan. Sementara dalam keadaan haid, orang haid haram baca Quran. Ya Allah, saya niat baca Fatihah untuk istishfa, jadi obat. Dipegangin yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim. Dia bukan niat baca Quran, tapi niat dia apa yang ada di Quran dijadikan untuk istishfa, untuk jadi obat, untuk berobat. Boleh kata ulama. Atau itu, Ustaz tolong, Ustazah tolong dong, ini anak saya sakit, bacaan Fatihah ini airnya, doain apa? Dia lagi haid. Baca Fatihah enggak, Pak? Quran termasuk Quran. Enggak boleh baca Quran. Dengan niat istishfa boleh kata ulama. Kalau apa? Untuk berobat. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang Quran, Yasin, dipegang Pak, airnya dibacain Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat kursi apa? Nah, bismillah. Jelas. Namanya istishfa.
Yang kedua namanya tahassun. Tahassun. Ta ha sad nun. Tahassun. Tahassun itu untuk penjagaan. Tahassun. Perempuan lagi haid, sementara harus ada tahassun, ada benteng, harus ada yang menjaga dia, ya kan? Tidak ada yang bisa menjaga dia kecuali Allah dalam keadaan tidur. Siapa yang bisa jaga kita kalau lagi tidur? Hanya Allah yang bisa jaga. Sementara lagi junub dalam keadaan haid, ya Allah gimana? Baca. Yang biasa dibaca, baca Al-Falaq, An-Nas, Qul, ayat kursi, akhir surat Baqarah, ya kan? Untuk apa? Tahassun, benteng, penjagaan, boleh kata ulama. Yang ketiga namanya tabarruk, mengambil berkah, menjadikan berkah. Ya Allah pengen berkah nih saya, Allah pengen berkah, dapat berkah. Membaca bagian dari Al-Quran bukan niat untuk membaca, tapi niatnya tabarruk, ambil berkah daripada Al-Quran. 3 niat dibolehkan walaupun dalam keadaan punya hadas besar. Istishfa, tahassun, tabarruk. Istishfa, tahassun, tabarruk. Menjadikan obat, menjadikan benteng, menjadikan berkah. Quran. Jelas ini? Halo, jelas? Boleh bertanya sebelum lanjut? Ya, Pak Guru. Kan kita punya ada sisa tadi. Ya. Tadi kan makruh tidur, Makan minum ya. maaf. Kejadiannya kan malam jam 11 kan. Biasanya. Artinya kan untuk membersihkan itu ada solusi lain nggak selain mandi? Apakah boleh dulu? Untuk mau ngapain, mau tidur? Iya. Atau mau, makanya kata ulama dalam fikih, kalau bapak ingin tidur, makanya selain bersih dengan wudu. Atau orang yang ingin selesai main lagi, wudu, untuk menghilangkan makruhnya. Makruh itu kan sesuatu yang Allah benci. Allah benci kita kalau tidur dalam keadaan kotor banget. Allah nggak demen. Bersihin tuh biar Allah demen. Ya. Jadi untuk menghilangkan makruhnya dengan wudu. Makan minum tidak makruh setelah berwudu. Makan minum tidur pun tidak menjadi makruh setelah kita sudah punya wudu, udah bersih walaupun aslinya masih kotor. Karena biasanya kita mandi itu nanti menjelang subuh. Ustadz, bagaimana kalau Ramadan saya kesiangan, bangun-bangun udah jam 5 lewat, udah adzan subuh, sementara saya masih belum mandi. Apakah sah puasa? Sah. Walaupun mandinya terlambat, sah. Tidak wajib puasa dalam kondisi sudah mandi, tapi sebaiknya memulai puasa dalam keadaan suci. Walaupun tetap sah puasamu, walaupun mandimu setelah adzan. Gitu. Jelas ya? Termasuk wudu. Selain bercebok adalah berwudu untuk menghilangkan makruhnya. Baik. Ya, silakan. Dari penjelasan tadi, Ya. ini ada nilai positifnya, artinya orang-orang yang pegang HP itu selalu bersuci. Karena ada kemungkinan dia HP-nya itu ada Al-Qur'annya. Iya. Sementara dia Gini Pak, saya bilang, tidak harus punya wudu pegang Quran, tapi harus berwudu ketika dia buka aplikasi Quran, dibuka aplikasinya, dibuka, harus dipastikan, saya pengen baca Quran dari HP. Bapak pastikan Bapak sudah punya wudu. Pak, di mana ya, surat apa ya? Oh iya, Bapak boleh cari di Quran, tapi kalau baca wudu. Jadi tidak harus membawa HP dalam keadaan berwudu, tapi pastikan kamu sudah berwudu saat membuka aplikasi Quran yang ada di HP-mu. Gitu Pak. Jelas ya?
Oke. Sama itu. Ya. Kembali lagi pada tadi ya. Kan satu di antara yang menyebabkan kita hadas besar di antaranya adalah hemoroid dan sperma. Ini ada sebuah kejadian misalnya orang yang punya penyakit panas, nggak boleh mandi kan berarti. Ada indikasi itu, jangan mandi. Tiba-tiba nih malamnya ngimpi gitu. Ngimpi. Nah, solusinya selain mandi, apakah ada daya naik? Ya, maka nanti di sini ada nomor 3 itu Pak Guru. Itu kan nomor 1 tuh. Nanti nomor 3 itu ada. Nomor 3 kita masih baru bahas nomor 1. Nanti ada nomor 2. Nah, nomor 3 inilah menjadi kunci jawaban apa yang beliau sampaikan. Dalam kondisi demam tinggi, ya, mohon maaf nih, kita hubungan suami istri malam, sehat seger, tengah malam kok bisa sakit, mungkin nggak? Bisa nggak kira-kira? Ya bisa. Tadi masih ngobrol sama gua, masih makan nasi uduk sama gua nambah, Johar udah mati lah. Jangan heran lah, dari pagi masih hidup. Nah, kecuali yang heran itu kalau makan nasi uduk nambah kalau udah mati. Tadi pagi masih hidup. Urup kalau makan nasi uduk nambah juga emang lagi doyan. Ya Allah, umurnya pendek banget, Zuhur meninggal. Itulah umur Pak, nggak ada yang tahu. Sama sakit itu begitu. Sehat. Mana sekarang? Di rumah sakit. Di mana? ICU. Ya Allah, lemas sudah kita ada. Nah, bila mana kita dalam keadaan junub tengah malam, kemudian kondisi kita tidak memungkinkan mandi karena panasnya tinggi, tayamum sebagai pengganti mandi. Islam itu enak. Jangan paksakan dirimu yang mau sholat subuh mandi karena kamu punya junub, padahal ada solusi lain selain mandi. Apa itu? Tayamum. Mana yang ditayamumin? Muka sama tangan, selesai. Nggak perlu guling-guling di abu. Ya kan, karena kan wajib itu kucing. Ya. Karena kan kalau orang mandi wajib rata. Di otak dia wajib rata dari ujung kepala sampai ujung kaki, wajib kena air. Dia mengambil itu, wah ini saya kalau diganti dengan tayamum maka saya kudu rata di umur gitu. Makanya segala sesuatu pakai ilmu, bukan kaya-kayanya, bukan kira-kiranya, bukan begitu ya. Insya udah ya, kurang lebih mohon maaf nih, udah lumayan jamnya ya, udah isyraq, udah syuruk, udah kalau syuruk kan 06.01 ya kalau nggak salah. Ya mudah-mudahan manfaat. Sabar ya, ngaji pelan-pelan. Ustaz ini udah dapat segini nih, orang kelar-kelar. Udah bahagia orang kelar-kelar. Itu penting paham. Kita nggak ngajar tayang, nggak. Kita nggak ngajar setoran, nggak. Kalau ngajar setoran nggak nyetor ini. Ini selembaran orang kelar-kelar. Baru berapa baris? Udah 2 minggu. Ya, iya. Bagian nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting paham, ya kan, apalagi kita udah, mohon maaf ini bukan santri. Kalau santri ngajar lebih enak. Cuma anak muda, mesin bagus, kan mesin-mesin udah pada kagak bagus ini. Iya. Atu dapat ditambahin lagi, hilang lagi yang ono. Iya, jangan ditumpuk. Yang penting pada sehat ya udah ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, qabul hajat, ilmunya manfaat. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya minta Fatihahnya buat pembangunan di rumah saya, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kesehatan semuanya, tukangnya, rezekinya semuanya ada ya. Mudah-mudahan Fatihah Bapak Allah kabul. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina